Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Matius Romoaranda Sitopu, NIM 120220234 dari kelas RA. Sekarang saya ingin membahas mengenai materi pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan keunggulan kompetitif dari teori klaster untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah perencanaan wilayah PL 3204. Nah, sebelum kita masuk ke materi, berikut merupakan topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian apa itu klaster, kemudian keunggulan kompetitif, manfaat teori klaster, faktor-faktor keberhasilan klaster, langkah-langkah pembangunan klaster, contoh klaster yang sukses, tantangan dalam pembangunan klaster, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, masuk nih ke pengertian klaster, di mana pendekatan keunggulan kompetitif atau teori klaster adalah konsep ekonomi yang menekankan pentingnya kerjasama antar perusahaan dan lembaga di dalam suatu wilayah untuk mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan ekonomi yang sustain atau berkelanjutan. Dalam teori klaster sendiri, perusahaan-perusahaan seringkali berkumpul di suatu wilayah tertentu karena adanya keuntungan ekonomi dan keuntungan kompetitif yang dihasilkan dari keterkaitan dan kerjasama yang terjadi di antara mereka. Nah, masuk ke keunggulan kompetitif, di mana mungkin jadi pertanyaan teman-teman, kenapa bisa dibilang keunggulan kompetitif? Ketika di suatu tempat ada perusahaan yang sama atau di sektor yang sama, bukankah itu menjadi buruk? Nah, ini kita bahas di sini. Di mana keunggulan kompetitif adalah suatu kondisi, suatu perusahaan dapat menghasilkan produk atau jasa dengan biaya yang lebih rendah ataupun kualitas yang lebih baik dibandingkan kompetitornya atau pesaingnya. Keunggulan kompetitif dapat diperoleh melalui efisiensi produk, inovasi produk atau proses, akses terhadap bahan baku atau teknologi, dan juga keterkaitan yang erat dengan perusahaan-perusahaan lain dalam klaster tersebut. Kemudian kita bahas nih, manfaat-manfaat dari pembangunan klaster. Apa aja sih? Yang pertama ada meningkatkan daya saing, di mana pembangunan klaster dapat meningkatkan daya saing wilayah dengan meningkatkan efisiensi produksi, inovasi produk dan teknologi, serta pengembangan pasar. Kemudian ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas, pendapatan perusahaan, menciptakan lapangan pekerjaan baru di sekitar klaster tersebut, serta meningkatkan konsumsi lokal. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada pembangunan klaster dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja yang baru, meningkatkan pendapatan perusahaan, dan meningkatkan akses ke produk dan layanan yang berkualitas. Kemudian ada meningkatkan inovasi dan kreativitas, di mana pada pembangunan klaster dapat mendorong inovasi dan kreativitas dengan meningkatkan keterkaitan antara perusahaan dan lembaga dalam klaster tersebut, serta mengembangkan jaringan kolaborasi untuk menghasilkan produk dan layanan yang lebih inovatif. Nah, sekarang kita masuk. Apa aja sih faktor-faktor keberhasilan klaster? Nah, yang pertama, dari sumber-sumber yang saya baca ternyata keterkaitan antara perusahaan dalam klaster itu penting, di mana tadi kita bisa bisa, lihat ternyata bukan hanya menjadi kompetitor, ternyata bisa berkolaborasi antar perusahaan. Kemudian ada institusi dan lembaga yang mendukung pengembangan klaster, adanya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, ada infrastruktur yang memadai, adanya akses ke pasar dan teknologi yang memadai, dan yang terakhir adalah adanya dukungan pemerintah dan stakeholder yang terkait. Nah, berikut merupakan langkah-langkah pembangunan klaster, di mana yang pertama ada identifikasi potensi klaster, kemudian harus adanya pengembangan visi dan strategi pengembangan dari klaster tersebut, mengembangkan kelembagaan pengelola klaster, mengembangkan infrastruktur pendukung klaster, mengembangkan jaringan kerjasama antar perusahaan dalam klaster, kemudian meningkatkan akses ke pasar dan teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam klaster, dan yang terakhir ada meningkatkan akses terhadap
pembiayaan dan dukungan dari pemerintah dan stakeholder terkait. Kemudian kita masuk ke contoh klaster yang sukses di dunia. Yang pertama ada Silicon Valley, teman-teman bisa melihat di yang bulat di atas. Nah, itu adalah Silicon Valley yang dimana tepatnya ada di California, Amerika Serikat. Di mana Silicon Valley adalah klaster teknologi yang terletak di California. Klaster ini terdiri dari berbagai perusahaan teknologi besar. Mungkin teman-teman pasti tahu Google, mungkin yang pakai iPhone tahu Apple, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, keberhasilan Silicon Valley dalam menghasilkan produk inovatif dan mengembangkan teknologi baru didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga akses ke pasar dan teknologi yang memadai, serta adanya lembaga pendukung pengembangan klaster seperti Stanford University dan venture capital yang beroperasi di wilayah tersebut, di mana Silicon Valley memiliki keunggulan-keunggulan atau kesamaan di mana itu dapat mendukung klaster dari Silicon Valley tersebut, di mana ada perusahaan teknologi besar yang um, ditempatkan di tempat yang sama seperti tadi dibilang ada Google, Apple, Facebook, dan juga ada lembaga-lembaga pendukung pengembangan klaster tersebut seperti universitas yang paling top atau salah satu yang paling top yaitu Stanford University dan juga venture capital yang beroperasi di wilayah tersebut. Kemudian contohnya ada automotive cluster Jerman, di mana sektor-sektor yang bergerak di bidang otomotif itu ada di satu klaster, di mana perusahaan otomotif terkemuka seperti BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, dan lain-lain itu bergerak di satu klaster yang sama. Nah, keberhasilan klaster ini disebabkan oleh keterkaitan erat antara perusahaan dalam klaster, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Kemudian di contoh yang ketiga ada Creative Industry Cluster di Inggris, di mana Creative Industry Cluster di Inggris ini merupakan perusahaan kreatif terkemuka yang pasti teman-teman juga pernah atau sering dengar seperti BBC, Warner Bros. Itu ada di klaster yang sama. Nah, keberhasilan klaster ini didukung oleh adanya keterkaitan antara perusahaan dalam klaster. Lagi-lagi um, memiliki kesamaan dengan klaster-klaster lain dalam pembangunannya. Ada akses ke pasar dan teknologi yang memadai, serta dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, yang dimana itu juga merupakan hal yang penting. Dan yang terakhir ada um, sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Kemudian di contoh yang ketiga ada tekstil cluster di Italia, di mana kita tahu banyak brand-brand branded atau high beast yang ada atau berasal dari Italia seperti Prada, Gucci, dan lain-lain gitu. Keberhasilan klaster ini didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas tinggi lagi gitu. Dan juga ada keterkaitan antara perusahaan dalam klaster serta dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam mengembangkan industri tekstil di Itali. Nah, kemudian kita masuk nih ke tantangan pembangunan klaster, di mana meskipun pendekatan keunggulan kompetitif atau teori klaster memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga daya saing wilayah, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan klaster. Seperti tadi yang sudah dikatakan atau saya jelaskan dari contoh-contoh sukses, ada persamaan atau sifat-sifat yang dimana sama gitu dengan contohnya pembangunan manusia atau sumber daya manusianya yang mumpuni, yang berkualitas tinggi. Jadi ketika kebijakannya, policy dari pemerintah mendukung terkait klaster tersebut, didukung pula dengan manusia atau sumber daya manusia yang berkualitas pula. Nah, sekarang kita masuk ke tantangannya ada apa aja sih? Ternyata yang pertama ada kompleksitas
struktur klaster, di mana struktur klaster yang kompleks dan keterkaitan yang rumit antara perusahaan dan lembaga dalam klaster dapat membuat pengembangan klaster menjadi sulit dan rumit. Nah, ketika ada perusahaan dan juga lembaganya, terkadang tidak bisa berjalan beriringan yang sama dengan adanya idealis atau peraturan-peraturan yang ada kadang-kadang tidak sejalan. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor yang menjadi tantangan, begitu. Kemudian ada persaingan antara klaster, di mana persaingan antara klaster terjadi dapat mempengaruhi efektivitas pembangunan klaster, sehingga perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara klaster yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Di mana dengan pembangunan klaster-klaster, walaupun di sektor yang berbeda, itu pun harus diperhatikan atau adanya kolaborasi, sehingga persaingan antara klasternya pun dapat diatasi. Nah, itu juga bisa menjadi tantangannya. Kemudian ada keterbatasan sumber daya, di mana keterbatasan sumber daya seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan modal yang cukup menjadi tantangan dalam pembangunan klaster, terutama bagi wilayah yang masih berkembang. Nah, dengan contoh, ketika wilayah atau negara yang masih berkembang, mmm, biasanya sifatnya sumber daya manusianya pun belum merata secara pendidikan, jadi adanya ketimpangan yang sering terjadi seperti itu. Sehingga ada keterbatasan di sumber daya manusia dan juga modal yang cukup, di mana ketika ada di negara berkembang, yang diperhatikan tidak bisa hanya klaster yang mendukung. Ada banyak sekali pertimbangan yang dilakukan untuk semua atau segala lini sektor dapat, berkembang juga, seperti itu. Jadi dananya tidak bisa dialokasikan hanya pada satu sektor atau suatu klaster. Kemudian ada perubahan lingkungan bisnis, di mana perubahan lingkungan bisnis berarti perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah, perubahan teknologi, dan lain-lain dapat mempengaruhi efektivitas pembangunan klaster sehingga perlu adanya adaptasi terhadap perubahan tersebut. Di mana pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan klaster tersebut, di mana harus ada regulasi atau policy kebijakan yang mendukung dari keberadaan dari, klaster tersebut. Kemudian ada perubahan teknologi, nah itu pun harus bisa mengikuti atau adaptif, sehingga pembangunannya pun bisa menjadi, mmm, lancar dan tidak terhambat. Jadi itu hal yang perlu diperhatikan. Kemudian, mmm, kesimpulan, manfaat dari pembangunan klaster tersebut. Mungkin tadi, eee, belum saya sampaikan, pembangunan klaster memiliki manfaat yang baik bagi wilayah yang sudah menerapkannya. Di antara lain meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan cara mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan meningkatkan produktivitas dan pendapatan perusahaan, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan konsumsi lokal, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat di mana pembangunan klaster dapat meningkatkan kesejahteraan dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, begitu. Nah, kita udah masuk ke kesimpulan dan penutup, di mana, asumsi saya atau pendapat saya pribadi, pendekatan keunggulan kompetitif atau teori klaster merupakan, konsep ekonomi, yang baik, yang memperkuat daya saing wilayah, mengedepankan atau bisa, sangat berdampak pada perekonomian di suatu wilayah tersebut dan juga, mmm, banyak sekali keunggulan-keunggulan atau manfaat-manfaat dari, pembangunan klaster tersebut, tapi banyak juga ada faktor-faktor tantangan yang di mana, eee, harus atau dapat di dimitigasi atau dihadapi dengan adanya perencanaan yang matang ketika pembangunan dari klaster tersebut. Sekian dari presentasi saya, mohon maafnya, eee, bila ada salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.